Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Amalina dengan NIM 2110912220032, mahasiswi dari Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian want and need, cara pengukuran want and need, dan faktor yang mempengaruhi want and need. Baiklah, yang pertama saya akan membahas pengertian want and need. Seperti yang kita ketahui bersama, want adalah keinginan dan need adalah kebutuhan. Keinginan dan kebutuhan seringkali diartikan sama oleh banyak orang, padahal di antara keduanya sangatlah berbeda. Lalu, apa sih pengertian keinginan dan kebutuhan tersebut? Langsung saja kita bahas ya. Secara umum, keinginan merupakan hasrat seseorang yang jika tidak dipenuhi, tidak akan mempengaruhi kehidupan. Adapun pengertian want menurut para ahli yaitu yang pertama, menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, want adalah keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara-cara tertentu. Contohnya seperti keinginan untuk memiliki mobil, rumah besar, ataupun gadget terbaru. Dan yang kedua, menurut Murray dan McClellan, want adalah keinginan atau motif psikologis manusia yang mendorong individu untuk bertindak dan mencapai tujuan tertentu, seperti keinginan untuk sukses, status, dan lainnya. Need atau kebutuhan dapat didefinisikan sebagai suatu kesenjangan atau pertentangan yang dialami antara suatu kenyataan dengan dorongan yang ada di dalam diri. Sedangkan pengertian need menurut para ahli yaitu yang pertama, menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, need adalah keinginan dasar manusia yang tidak dapat dihindari dan perlu dipenuhi agar hidup dapat terus berlanjut. Contohnya seperti kebutuhan akan makanan, air, tempat tinggal, dan sebagainya. Yang kedua, menurut Abraham Maslow, need adalah hierarki kebutuhan manusia yang diatur dalam 5 tingkatan, yaitu kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, harga diri, dan aktualisasi diri. Ada beberapa langkah untuk mengukur want and need. Yang pertama, interview, yaitu percakapan antara dua orang untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Yang kedua, yaitu survei. Survei adalah metode pengumpulan data secara langsung dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada suatu kelompok ataupun suatu populasi. Jadi, kita dapat mengetahui apa saja sih kebutuhan dan keinginan kelompok tersebut. Yang ketiga, observasi. Pengamatan mengenai suatu objek ataupun masalah tertentu secara cermat langsung di lapangan. Jadi, kita dapat menentukan keinginan dan kebutuhan secara langsung dengan pengamatan kita sendiri. Yang keempat, studi pasar merupakan langkah-langkah yang dimulai dari pengumpulan, menganalisis, menginterpretasi informasi mengenai keinginan dan kebutuhan sasaran. Dan yang kelima adalah FGD atau Focus Group Discussion, meliputi 6-12 orang untuk bertukar pikiran mengenai keinginan dan kebutuhan. Nah, cara-cara pengukuran yang disebutkan dapat dilakukan sesuai dengan kondisi dan faktor-faktor lainnya. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi wants dan need. Yang pertama, kebutuhan fisik. Faktor ini mencakup kebutuhan dasar manusia seperti makanan, air, tempat tinggal, pakaian, dan lain sebagainya. Kebutuhan fisik yang tidak terpenuhi dapat memicu keinginan atau wants untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua, kebutuhan psikologis. Faktor ini mencakup kebutuhan manusia untuk merasa aman, dicintai, diakui, dan memiliki rasa harga diri yang tinggi. Kebutuhan psikologis yang tidak terpenuhi juga dapat memicu wants untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga, pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu seseorang juga dapat mempengaruhi wants dan need mereka. Seseorang yang pernah mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan tertentu mungkin lebih cenderung memiliki wants yang kuat terhadap hal tersebut. Yang keempat, budaya dan lingkungan. Budaya dan lingkungan di mana seseorang hidup juga dapat mempengaruhi wants dan need mereka. Nah, itu dia tadi pemaparan dari saya mengenai wants and need.
Terima kasih telah mendengarkan dan menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!